Jadi mereka itu menganggap revolusi berdarah itu sah-sah. Dan ini yang berbahaya. Mereka menganggap bahwa setiap perubahan itu seperti ibu ya yang hamil tua yang ketika ada kelahiran itu pasti berdarah-darah. Maka untuk mendapatkan ya, suatu perubahan yang baru, maka harus ada darah. Nah, ini yang berbahaya. Sementara kita sudah merasakan gitu loh, bukan cerita. Bahaya PKI itu bukan cerita, udah ngalami 2 kali. Dan hari ini kita lihat ya, bahaya aktual itu mulai nampak. Tadi benar dikatakan oleh Cak Fajar dan Prof. Aminuddin juga pernah saya dampingi di Komnas HAM. Ada upaya yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh orang-orang ex-PKI yang sebenarnya mereka masih menganut, yang mengemban ideologi komunisme tadi untuk mencoba meminjam tinta sejarah penguasa untuk merubah sejarah PKI yang tadinya mereka adalah pemberontak, pembantai jenderal, mau diubah menjadi korban. Bagaimana menjaga nyawa prajurit itu masalah kita. Sudah banyak prajurit itu meninggal. Dan otoritas tertinggi di militer termasuk juga di Panglima TNI tidak mengambil tindakan tegas. Itu nyawa prajurit. Itu biayanya mahal. Itu cari pajak rakyat untuk menjadikan seseorang sampai Bintara saja itu biayanya mahal. Dan sampai hari ini saya tidak mendengar kalimat tegas dari Panglima atau dari Kasat tentang bahaya ancaman yang aktual, yakni apa yang terjadi di Papua. Dan ini yang sebenarnya harus kita perhatikan. Dan ini harus menjadi atensi penting bagi komandan-komandan yang punya jalur komando, yang punya kewenangan. Kenapa? Karena setiap darah prajurit itu mereka punya tanggung jawab. Akan coba beralih ke Bang Ahmad Kusnudin. Alhamdulillah bersama kita juga sudah hadir Laksamana Purnawaran TNI Angkatan Laut Selamat Subianto, juga hadir bersama kita Prof. Mahsun, nanti akan bisa memberikan perspektif yang lain yang bisa memberikan bagian dari penguatan dari apa yang kita diskusikan, penguatan dan pengayaan apa yang kita diskusikan. Saya akan coba beralih ke Bang Ahmad Kusnudin. Assalamualaikum Bang Ahmad Kusnudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dijelaskan dasar argumentasi dan apa poin-poin pernyataan sikap yang penting dari aspek hukum terutama yang dilakukan oleh TPUA dan KPAU menyikapi apa yang menjadi sinyalemen yang disampaikan oleh Jenderal Andika ini yang saya lihat ternyata argumentasi hukumnya bukan hanya TAP MPRS tapi juga Undang-Undang tahun 1999 yang ditandatangani oleh B.J. Habibie. Silakan Bang Ahmad Kusnudin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara substansi sebenarnya apa yang menjadi perhatian kami terhadap pernyataan Jenderal Andika Perkasa itu sudah dikutip ulang tadi oleh Cak Fajar Kurniawan, dan memang itulah substansi daripada pernyataan yang dikeluarkan TPUA dan KPAU. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting dan tentu saja ini wajib menjadi atensi kita bersama, terutama tentunya ya di institusi TNI. Karena hari ini ya penjaga bangsa dan negara kita itu tinggal TNI dan rakyat. Kalau institusi TNI juga tidak bisa mengambil peran dan fungsi serta posisi sebagai penjaga kedaulatan negara, malah sebaliknya ya disinyalir nanti bisa menjadi jalan lapang bagi perusak ideologi negara, pengancam negara kita ini, ya ini berbahaya sekali begitu. Yang pertama saya kira penting untuk dievaluasi konteks komunikasi publik di institusi TNI. Ini juga pernah saya sampaikan kritik ketika Jenderal Dudung Abdurrahman menyampaikan pandangan-pandangannya di sebuah acara podcast Deddy Corbuzier yang kemudian juga menimbulkan kontroversi publik. Dalam konteks komunikasi publik ini, saya kira kalau itu resmi merupakan kebijakan institusi TNI, cukup lewat Puspen TNI lah. Jadi tidak perlu diupload melalui channel-channel pribadi. Terlepas bahwa channel Andika Perkasa ini adalah channel resmi, tapi tetap saja itu terkategori channel pribadi karena di dalam struktural TNI tentu tidak ada ya garis komando yang diberikan atas nama pribadi. Tentu garis komando itu ada pada struktur resmi TNI. Dan kalau kita bicara komunikasi publik, tentu Puspen TNI yang memang di bawah Jenderal Panglima sendiri memang yang punya kewenangan untuk menyampaikan ya komunikasi publik dari apa yang menjadi atensi TNI keluar. Tentu di Puspen TNI itu kan akan dilakukan verifikasi ketat ya. Yang pertama tentang kebenaran data-data, informasi dan pernyataan. Yang kedua kelayakan ya untuk dipublis karena tidak semua yang benar itu layak dipublis. Dan yang paling penting tentu saja saya kira hari ini rakyat butuh kinerja nyata TNI ya, bukan rapat-rapatnya. Saya kira rapat-rapat itu biarlah konsumsi internal TNI lah, mau debat bahkan mau gebrak meja saya persilakan saja lah.
mau melakukan apapun dalam perdebatan internal, tapi itu tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Sehingga tafsir publik tidak melihat ini sebagai pansos gitu loh, seperti seolah sedang pencitraan, kecuali kalau Panglima TNI itu calon presiden, bolehlah demikian. Yang kedua, saya kira perlu diluruskan ya apa yang disampaikan oleh Panglima TNI. Kalau dalam konteks menafsirkan hukum tidak kemudian hanya eksplisit saja yang dilihat dan tidak hanya pada redaksi tertentu. Kita mengenal istilah dalam penafsiran itu namanya penafsiran yang sistematis. Artinya satu redaksi itu dikaitkan dengan redaksi lainnya. Nah, saya lihat kekeliruan dari Panglima itu tidak melakukan penafsiran secara sistematis, hanya berdasarkan penafsiran yang eksplisit. Karena kalau kita baca ya secara utuh ketentuan pasal 1 dari ketetapan MPRS Romawi 25 tahun 1966, itu tegas yang dilarang bukan hanya PKI-nya, tetapi seluruh organisasi yang seasas, bernaung, dan berlindung di bawah naungan PKI. Dan itu yang kemudian lazim disebut sebagai underbow atau sayap partai. Dan tentu saja walaupun tidak eksplisit disebutkan nama-nama sayap partai itu sebagai yang dibubarkan dan dilarang, tentu dengan ketentuan pasal 1 ketetapan TAP MPRS Romawi 25 tahun 1966 itu berarti melingkupi juga seluruh underbow PKI atau organisasi sayap partai yang memang meskipun tidak disebut secara eksplisit satu persatu. Dan tentu saja hal-hal yang eksplisit itu juga tidak perlu kalau dalam Islam itu ada mazhab fikih yang namanya mazhab zohiriyah. Tidak bisa dengan mazhab zohiriyah. Kalau kita pakai mazhab zohiriyah dengan logika yang disampaikan oleh Andika Perkasa, tentu saja tidak ada larangan bagi ex-PKI sekalipun untuk menjadi anggota TNI. Karena yang disebutkan TAP MPRS itu adalah ya pertama pembubaran PKI, kedua ya pelarangan PKI, ketiga pelarangan ideologi PKI, yakni komunisme, marxisme, leninisme. Tidak ada satupun larangan ya ex-PKI untuk menjadi anggota TNI. Nggak ada. Nah, tapi kan pernyataan yang tidak eksplisit ini implisit termasuk melingkupi di dalamnya. Kalau sebuah organisasi itu sudah dibubarkan, mana mungkin kemudian dia bisa direkrut menjadi tentara yang fungsi daripada tentara itu menjaga kedaulatan negara. Nah, ini yang tentu saja harus kita cerna secara jernih, sehingga kita tidak mudah membuat tafsir hanya secara eksplisit. Dan memang tafsir-tafsir implisit itu diakui. Misalnya di dalam fikih Islam kan juga ada, misalkan ketika sholat Jumat itu kan kita ada seruan ya, idza nudiyatis lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Apabila diseru untuk sholat Jumat maka ya segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, di dalam ayat ini yang disuruh diminta ditinggalkan jual beli, tetapi implisit termasuk segala hal yang melalaikan dzikrullah, karena ilatnya adalah melalaikan dzikrullah, maka orang sedang di sawah juga harus ditinggalkan, orang sedang bekerja juga harus ditinggalkan, dan segala aktivitas walaupun bukan al-bai', bukan jual beli juga harus ditinggalkan. Dan tafsir semacam ini juga ada dalam penafsiran hukum. Itu yang tafsir yang pertama, tidak harus hanya eksplisit. Yang kedua, kita juga harus mengaitkan tafsir tadi secara sistematis ya dengan tafsir-tafsir peraturan perundangan yang berkenaan. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Prof. Taufik tadi dalam konteks PKI ini bukan hanya ada TAP MPRS Romawi 25 garing MPRS garing 1966, tetapi juga ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum pidana tentang kejahatan keamanan negara, atau khususnya mengatur ketentuan pasal 107, 107A, B, C, D, dan E. Nah, di situ juga kita bisa melihat bahwa larangan tadi tidak hanya kepada institusi ya dalam hal ini PKI dan juga underbow-nya, tetapi juga kepada setiap orang ya yang menyebarluaskan atau menganut paham dan menyebarluaskan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Sehingga kesadaran negara itu yang menjadi ancaman bukan hanya PKI-nya, tetapi pikiran ideologi PKI, meskipun itu dianut, diemban, disebarluaskan oleh orang yang mungkin bukan PKI begitu. Bisa saja ya yang menganut itu orang biasa tidak punya organisasi, bisa saja yang menganut itu organisasi yang lainnya, bahkan bisa saja yang menganut itu adalah organisasi Islam. Karena itu kita tidak bisa melihat ya hanya menjadikan TAP MPRS Romawi 25 sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi bahaya komunisme PKI ini, tetapi juga kita harus lihat ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Yang ketiga, memang kita bisa melihat penafsiran itu secara penafsiran yang gramatikal ya dengan bahasa. Tapi yang paling otentik memang penafsiran yang ada pada undang-undang itu.
Nah, dalam kasus ini memang tidak ada penafsiran otentiknya karena tidak ada penjelasan-penjelasan pasal yang rinci. Tetapi dengan bunyi pasal tadi itu sudah jelas apa yang dilarang, apa yang tidak boleh dalam konteks PKI. Dan kalau kita kaitkan dengan penafsiran sosiologis ya, maka kita harus kaitkan dengan sejarah. Kenapa sih ya ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, termasuk kenapa sih ada ketetapan MPRS Romawi 25 Tahun 1996. Kita lihat di TAP MPRS di konsideran yang kedua ya. Konsideran kedua itu mempertimbangkan tentang apa? Tentang sejarah PKI ini yang terbukti berkali-kali melakukan ya upaya pemberontakan dengan kekerasan. Dan ini yang harus menjadi perhatian. Dan kalau kita kaitkan dengan misalkan anak keturunan PKI, ya, sikap prudent yang diambil TNI selama ini sudah benar. Karena gini, kita tidak bisa menjamin ya ideologi itu tidak dianut atau diemban atau diwariskan sepanjang dibuktikan sebaliknya gitu. Dan kalau kita tidak hati-hati karena TNI itu adalah garda penjaga kedaulatan, maka ketidakhati-hatian itu akan berakibat fatal. Dan itu yang kemudian diadopsi oleh senior, kebijakan itu ya diadopsi oleh senior-senior dari Andika Perkasa ya, daripada kelewat ya nanti ada yang tidak tertapis dengan baik ternyata masih menganut paham komunisme atau tidak, ya lebih baik secara umum dilakukan screening yang lebih ketat, yakni dengan membuat satu kebijakan bahwa kalau sudah terkait PKI ya kita mending dia mencari tempat yang lain, karena soalnya ini adalah penjaga kedaulatan negara. Beda kalau politisi ya, itu beda lah. Misalkan kita ketahui lah sekarang ini ada anggota DPR RI yang masih bangga menjadi anak PKI, itu beda. Tapi kalau TNI berbahaya, karena TNI itu adalah penjaga kedaulatan negara. TNI itu yang punya senjata untuk melakukan pengorganisasian perubahan masyarakat, dan ini disahkan oleh mereka, dihalalkan. Jadi mereka itu menganggap revolusi berdarah itu sah-sah. Dan ini yang berbahaya. Mereka menganggap bahwa setiap perubahan itu seperti ibu ya yang hamil tua yang ketika ada kelahiran itu pasti berdarah-darah. Maka untuk mendapatkan ya suatu perubahan yang baru, maka harus ada darah. Nah, ini yang berbahaya. Sementara kita sudah merasakan gitu loh, bukan cerita. Bahaya PKI itu bukan cerita, udah ngalami 2 kali. Dan hari ini kita lihat ya, bahaya aktual itu mulai nampak. Tadi benar dikatakan oleh Cak Fajar dan Prof. Aminuddin juga pernah saya dampingi ke Komnas HAM. Ada upaya yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh orang-orang ex-PKI yang sebenarnya mereka masih menganut ya mengemban ideologi komunisme tadi untuk mencoba meminjam tinta sejarah penguasa untuk merubah sejarah PKI yang tadinya mereka adalah pemberontak, pembantai jenderal, mau diubah menjadi korban. Maka terbit yang disebut dengan SKKPH Komnas HAM, yakni surat keterangan korban pelanggaran HAM berat. Bagaimana mungkin ya orang yang melakukan pemberontakan kok kemudian nomenklaturnya berubah menjadi korban pelanggaran HAM berat? Dan itu ditindaklanjuti oleh LPSK karena nomenklaturnya korban, maka mereka mendapat akses di lembaga LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban ya. Karena korban mereka mendapat fasilitas, sejumlah fasilitas. Dulu ada pernyataan dari Bejo Untung kan diantaranya kan fasilitas tunjangan kesehatan yang sebelumnya lumayan dan akhirnya terakhir katanya turun ya jadi kayak BPJS biasa. Kalau sebelumnya spesial gitu layanan kesehatan mereka. Dan terakhir memang rencananya dalam bentuk nominal kompensasi uang kalau ini tidak dicegah. Tapi alhamdulillah ada gerakan yang dibawa oleh teman-teman Surabaya termasuk ya Prof. Amin ya. Tadi ini agak terganjal. Jadi statusnya status quo draw sekarang. Mereka nggak naik tapi mereka nggak turun gitu. Dan kalau ada tadi statement-statement Andika ini kan kalau bagi orang-orang yang berhaluan komunisme ini jadikan angin segar. Ya, jadi kan dalih legitimasi. Meskipun sekali lagi saya tegaskan pernyataan seorang jenderal itu bukan aturan, bukan undang-undang. Kalau itu dalam bentuk instruksi khusus maka dia harus terbitkan ya. Terbitkan aturan tertulis dalam bentuk edaran yang berlaku di internal TNI dalam kerangka untuk melakukan seleksi calon tentara. Baik tentara karir di tingkat bintara atau tamtama, terlebih lagi kalau di tingkat perwira begitu. Dan selanjutnya saya ingin mengajak aparat kita ya Bapak-bapak di TNI untuk fokus kepada masalah bangsa yang kita hadapi. Fokus masalah bangsa kita hadapi bukan bagaimana rekrut TNI, rekrut prajurit, bukan. Bagaimana menjaga nyawa prajurit, itu masalah kita. Sudah banyak prajurit kita itu meninggal. Dan otoritas tertinggi di militer termasuk juga di Panglima TNI tidak mengambil tindakan tegas. Itu nyawa prajurit. Itu biayanya mahal, itu dari pajak rakyat untuk menjadikan seseorang sampai ya bintara saja itu biayanya mahal. Dan sampai hari ini saya tidak mendengar kalimat tegas dari Panglima atau dari Kasat tentang
bahaya ancaman yang aktual, yakni apa yang terjadi di Papua. Dan ini yang sebenarnya harus kita perhatikan. Dan ini harus menjadi atensi penting bagi komandan-komandan yang punya jalur komando, yang punya kewenangan. Kenapa? Ya, karena setiap daerah prajurit itu mereka punya tanggung jawab. Nggak bisa kemudian bermanuver gitu loh. Saya dengar lah Andika itu kabarnya salah satu capres. Enggak apa-apa lah, boleh. Tapi tunggu nanti pensiun. Kalau punya YouTube, ingin jadi YouTuber nanti. Kalau sudah menjadi purnawirawan, seperti saya lah. Atau menjadi swasta seperti saya. Kalau masih advokat punya YouTube, enggak ada masalah. Karena saya bukan pejabat penyelenggara negara. Sekarang ini sudah kacau. Seperti juga Hakim MK. Ada wacana dia ingin menikah dengan adik Jokowi. Kemudian dia mengomentari di ruang publik. Enggak begitu. Hakim itu bicara dengan keputusan. Harus jaga wibawa marwah, enggak boleh colometan di depan publik. Kalau ingin selamatan jadi publik, ya di publik jadi saja dia artis atau jadi pengacara masih mungkin. Hari ini banyak sekarang pejabat itu tidak melihat kapasitas diri. Tidak melihat dia itu sebagai pejabat apa. Tidak bisa menjaga marwah dan wibawa dirinya, bahkan institusinya. Ini yang bermasalah. Dan ini yang menjadi soal kita, Cak. Dan Masya Allah, ini kalau tidak kita ingatkan bahaya. Karena kita hakikatnya tidak mewarisi bangsa ini dari kakek buyut kita. Tidak. Tapi kita mendapat amanah bangsa ini untuk anak cucu kita kelak. Jangan sampai kita mewariskan bangsa ini sudah hilang kepada anak cucu kita. Nanti anak cucu kita bicara, oh dulu pernah ada bangsa yang besar, tapi sekarang sudah PKI semua. Oh dulu bapak saya dulu pejuang, tapi sekarang sudah PKI semua. Kalau sudah begitu, gak usah sejarah kita. Saya kira itu saja, Cak Selamat. Saya terlalu bersemangat karena saya mau ada acara ketemu klien, jadi saya minta mohon maaf tak duluan. Nanti kalau di kantor sampai kantor bisa nyambung lagi, saya nyambung lagi. Prinsipnya bahwa saya kira kontrol sosial kita semua itu harus terus ya disampaikan. Terlepas apakah itu sengaja atau itu khilaf dari Pak Jenderal Andika Perkasa, karena kan nobody is perfect ya, al insanu ma'al khata' wa nisan. Jadi saya kira kewajiban kita lah untuk tetap memperingatkan atau memberikan nasihat. Makanya bahasa kami kemarin adalah himbauan umum kepada Jenderal Panglima TNI Andika Perkasa dan seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.